Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan untuk guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah apa namanya itu? Instrumen penilaian ya, apakah lembar observasi, produk, proyek, skala sikap atau tes tertulis urean. Oke, teman-teman sebenarnya di pertemuan yang lalu kita sudah memberikan tentang gambaran bagaimana sih cara membedakan itu penilaian sikap, itu penilaian keterampilan, itu penilaian pengetahuan, gitu ya. Oke, saya akan ulang lagi bagaimana tekniknya, gitu ya. Yang penting teman-teman itu memahami konsep ini. Jadi yang pertama itu kita belajar dulu secara penuh ya tentang instrumen penilaian pengetahuan. Instrumen penilaian pengetahuan itu ada 3 item ya. Dimana yang pertama itu kita belajar dulunya ciri-cirinya dulu ya. Itu cirinya adalah adanya taksonomi Bloom sampai C5 sebenarnya. Ya tidak sampai C6, tapi biasanya sampai C5 saja karena C6 ini nanti akan digunakan di kurikulum 13 itu untuk menilai keterampilan gitu ya. Oke, C1-nya adalah mengingat biasanya KKO atau kata kerja operasional yang bersesuaian itu menyebutkan, mengetahui, dan seterusnya. Kemudian C2 itu tingkatan memahami, pengetahuan memahami. KKO-nya biasanya adalah menjelaskan, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan. C3-nya menerapkan, teman-teman bisa memeriksa KKO-nya biasanya menerapkan, memberi contoh, melakukan. Kemudian C4-nya adalah melakukan analisis, KKO-nya menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan. Nah, teman-teman juga bisa memahami bahwa soal-soal analisa itu biasanya didahului dengan kata tanya bagaimana, gitu ya. Saya ulangi lagi, bahwa soal-soal analisis atau C4 itu biasanya didahului dengan kata pertanyaan bagaimana. Itu menjelaskan proses analisa, gitu ya. Kemudian C5 itu mengevaluasi, KKO-nya biasanya menyimpulkan, mengevaluasi, membandingkan, dan seterusnya. Ini kita ambil yang biasanya soal-soalnya seputar ini saja gitu ya. Kemudian C6, ini kenapa saya kasih warna merah, biasanya C6 ini dalam kurikulum 2013 itu sudah dipakai di ranah keterampilan. Ya, meskipun pada dasarnya taksonomi Bloom itu yang masuk di ranah pengetahuan juga gitu ya. Tahap C6 itu mengkreasi atau mencipta. Itu biasanya kata kerja yang bersesuaian adalah mendesain, mengkreasi, membuat. Nah, makanya nanti teman-teman akan bingung membuat di sini masuk pengetahuan atau membuat itu masuk di keterampilan. Nah, kesepakatannya adalah kita pakai yang ini aja. C1 sampai C5 itu ranahnya pengetahuan, C6 itu ranahnya keterampilan gitu aja ya. Memang biasanya seperti itu untuk kurikulum 13. Itu instrumen penilaian pengetahuannya. Yang pertama teman-teman harus paham ini dulu. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti ini dari C1 sampai C5, maka itu dipastikan bahwa itu adalah penilaian pengetahuan. Nah, kemudian instrumennya apa saja? Itu teknik penilaian dulu ya. Kita belajar teknik penilaiannya ada tes tertulis. Itu biasanya instrumennya bisa pilihan ganda, uraian terbuka, uraian tertutup, menjodohkan, isian singkat, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua adalah tes lisan. Kemudian yang ketiga adalah biasanya penugasan gitu ya. Ada 3 jenis teknik penilaian gitu. Kemudian kita belajar yang kedua adalah instrumen penilaian keterampilan atau psikomotorik.
ya. Nah, ini penilaiannya ada 4 ya. Biasanya 4 ya. Yaitu penilaian praktik atau bahasa lainnya biasanya adalah tes unjuk kerja ya. Tes unjuk kerja gitu ya. Tes unjuk kerja atau tes praktik atau biasanya juga disebut juga tes kinerja gitu ya. KKO-nya biasanya itu menyajikan, mendemonstrasikan, mengkomunikasikan, menceritakan. Ini hubungannya dengan penilaian keterampilan praktik ya. Kemudian produk itu KKO-nya atau kata kerja operasionalnya biasanya yang membuat, mendesain, merancang itu ya produk. Kemudian project itu biasanya KKO-nya adalah menginvestigasi, melaporkan, melakukan pengamatan ya. Itu. Kemudian portofolio itu adalah kumpulan hasil karya biasanya, maka KKO-nya biasanya mengumpulkan karya terbaik, memilih karya terbaik, kemudian memamerkan karya terbaik. Nah, mengumpulkan, memilih, kemudian memamerkan. Ya, itu penilaian keterampilan. Berikutnya adalah penilaian sikap. Ini tekniknya bisa observasi, gitu ya. Itu mengamati secara langsung menggunakan pedoman pengamatan. Biasanya instrumennya adalah lembar observasi, pedoman observasi, daftar cek atau skala penilaian. Itu instrumennya. Tekniknya adalah observasi. Kemudian yang kedua bisa menggunakan jurnal. Sebenarnya jurnal itu adalah observasi terbuka, gitu ya. Mengamati, mencatat perilaku ekstrim yang dilakukan oleh siswa. Nah, instrumennya biasanya pakai lembar jurnal itu sendiri. Yang ketiga adalah penilaian diri. Penilaian diri itu instrumennya biasanya menggunakan lembar penilaian diri, bisa daftar cek, bisa skala Likert, bisa skala penilaian atau rating scale, ya. Dan biasanya juga disertai dengan rubrik penilaiannya. Kemudian yang keempat adalah penilaian antar teman atau antar peserta didik. Itu daftar cek, skala penilaian, itu jenis instrumennya. Biasanya pakai itu atau rating scale gitu ya. Atau bisa juga dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Yang terakhir, yang kelima itu adalah metode wawancara dan ini jarang ya. Jarang dipakai oleh guru ya. Tapi kita juga harus bahas ini. Jadi wawancara itu kontak langsung, bercakap-cakap langsung dengan peserta didik dengan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Instrumennya adalah pedoman wawancara yang di dalamnya ada list ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan gitu ya. Itu ada 5 jenis instrumen penilaian sikap. Kalau dalam kurikulum 13 hanya 4 yaitu sampai di penilaian antar teman gitu ya, teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, maka soal-soal itu menjadi mudah. Oke, kembali ke soal. Jadi kita langsung saja melihat indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis. Nah, menganalisis tadi teman-teman juga sudah paham ya, menganalisis itu maksudnya di taksonomi Bloom, yaitu C4. Maka ini pasti adalah penilaian pengetahuan gitu ya. Pengetahuan levelnya C4. Nah, kalau lembar observasi itu adalah instrumen sikap, ya, instrumen penilaian sikap. Produk itu instrumen penilaian keterampilan, project itu keterampilan, skala sikap itu juga sikap. Ya, tes tertulis uraian, tes tertulis bentuk uraian itu jelas pengetahuan gitu ya teman-teman. Jadi kelihatan sekali bahwa jawaban yang tepat adalah opsi E. Nah, sesederhana itu teman-teman. Jadi menjawab itu sebenarnya tidak susah asal teman-teman paham gitu aja ya. Oke, ya sekarang teman-teman bisa mencoba untuk soal berikutnya. Nah, ini seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa, mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi dalam berbagai tindakan berpikir. Nah, teknik penilaiannya di daftar di situ ada tes tertulis, lembar observasi, lisan, pilihan ganda, penugasan, skala sikap. Nah, gitu ya, yang mana saja. Nah, karena di sini adalah pertanyaannya adalah penilaian pengetahuan, ya kan teman-teman? Pengetahuan ya. Jadi kita lihat listnya, yang pengetahuan kira-kira apa? Tes tertulis pengetahuan apa tidak? Yes, ya. Ya, iya. Lembar observasi itu sikap, jadi bukan. Lisan, yes. Pilihan ganda, yes. Penugasan, yes. Sikap, tidak. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E, A, C, E. Ya. A, C, D, E ada semua, tapi karena di situ hanya diminta untuk memilih 3, maka jawaban yang paling tepat opsi E, A, C, E gitu ya teman-teman ya. Sederhana ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Silahkan teman-teman membaca soal ini, di pause dulu,
kemudian dijawab jawaban. Nanti kita sesuaikan dengan jawaban kita, ya, sesuai dengan teori yang sudah saya berikan. Ya. Saya bacakan, dalam perencanaan pembelajaran seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Jadi tugas berkelompok, gitu ya. Guru bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya. Kalau menghasilkan karya otomatis itu adalah keterampilan, ya, yang dilakukan secara berkelompok. Nah, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik, baik pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sampai penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai adalah titik-titik, ya. Jadi garis besarnya ini teman-teman. Ada pemberian tugas berkelompok, kemudian menghasilkan karya. Nah, kalau portofolio itu ya karya tapi kumpulan karya masing-masing siswa. Pilih yang terbaik, ya. Kalau kinerja itu praktik teman-teman, sama dengan penilaian praktik, gitu ya. Nah, kalau penugasan itu masuknya di pengetahuan, gitu ya, penilaian pengetahuan. Jadi bukan, karena di sini menghasilkan karya pasti itu adalah penilaian keterampilan. Jadi tidak mungkin jawabannya C, karena C itu adalah penilaian pengetahuan. Project itu ya itu adalah penilaian secara berkelompok untuk melakukan investigasi. Hasilnya adalah menghasilkan karya tertentu, menghasilkan produk tertentu, gitu ya. Ini jawaban D paling dominan, ya. Yang E, jurnal. Jurnal itu bukan penilaian keterampilan tapi penilaian sikap. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah opsi D, gitu ya. Nah, kita coba lagi. Bu Sari berencana mengerjakan KD atau membelajarkan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan menganalisis, gitu ya. Jadi yang paling penting itu indikatornya apa KD-nya? Ya, yang paling penting adalah tujuan atau indikatornya. Jadi kalau ada dua berbeda, contohnya ini menerapkan di KD-nya tapi menganalisis di tujuan pembelajarannya. Artinya tujuan pembelajarannya melebihi gradasi yang diberikan KD. Gitu ya. Jadi kita fokusnya hanya pada tujuan pembelajaran atau indikatornya. Gitu ya. Ini menganalisis. Yang ditanyakan adalah alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi nanti saya jelaskan, ya. Jadi menganalisis itu masuknya di pengetahuan, pengetahuan C4. Ya. Nah, sementara untuk berpikir tingkat tinggi itu adalah pengetahuan levelnya C4, C5, C6, C4, C5, C6, gitu ya. Kalau tertulis itu pengetahuan benar, karena di sini menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Kalau bagian-bagian telinganya saja maka itu C1. Nah, kalau dan fungsinya itu berarti anak-anak bisa menjelaskan fungsinya, maka itu masuknya di C2. Saya tulis di situ pengetahuan C2 atau kognitif tingkat 2. Ya. Praktik itu keterampilan, jadi bukan, ya, karena menganalisis itu otomatis pengetahuan, bukan keterampilan. Jadi jawaban B tidak mungkin. Jawaban C, urean. Urean itu pasti pengetahuan, ya kan? Bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Nah, bagaimana ini ciri khas dari menganalisis, ya. Ciri khas dari C4 atau kognisi tingkat 4, gitu ya. Jadi ini pengetahuan C4. Lisan, oke, lisan itu pengetahuan. Bagian-bagian manusia dan namanya. Nah, karena di situ hanya menyebutkan bagian-bagian manusia dan namanya, berarti itu masuknya di C1. Pengetahuan C1. Ya. Menjodohkan itu masuknya juga di pengetahuan, tapi di situ adalah menjodohkan pertanyaan gambar pada telinga dan jawaban yang telah disediakan. Artinya memahami. Jadi masuknya di pengetahuan C2. Ya. Maka jawaban yang berpikir tingkat tinggi yang mana? Yang C. Ya. Begini teman-teman, pokoknya nanti teman-teman kalau ada pertanyaan kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka pilih pengetahuan yang levelnya C4, C5, C6. Atau kalau yang C4 itu ada khusus lagi, ada pertanyaan yang diawali dengan bagaimana. Menjelaskan bagaimana itu artinya peserta didik diminta untuk menguraikan suatu permasalahan, gitu ya. Maka gitu ya, kata kuncinya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Nah, sekarang teman-teman coba ini ya. Coba untuk menjawab soal ini. Salah satu kompetensi
di kelas 5 adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerapkan di situ biasanya pengetahuan, tapi teman-teman lihat yang bagian bawah, pertanyaannya dilihat. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan, jadi fokusnya adalah keterampilan, maka alat evaluasi yang sesuai yang mana? Ini ya, keterampilan ya. Nah, kita lihat ya, opsi A. Praktik itu keterampilan apa pengetahuan? Jelas keterampilannya. Keterampilan di situ ada kata-kata bagaimana, artinya AC4 ya. Bagaimana C4. Jadi ini fokusnya di keterampilan. Menjodohkan itu pengetahuan. Uraian singkat pengetahuan. Uraian singkat pengetahuan. Tulis pengetahuan. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A karena yang ditanyakan adalah keterampilan gitu ya. Gitu. Oke, kita coba lagi soal ini teman-teman. Salah satu KD kelas 4 SD adalah berikut. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 4, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Lastri akan melakukan penilaian terhadap keterampilan. Jadi fokusnya keterampilan lagi. Ya. Oke, kita lihat opsi A. Opsi A isian singkat itu apa teman-teman? Ya, itu pengetahuan. Dan singkat pengetahuan. Untuk kerja keterampilan. Jodohkan pengetahuan dan ganda pengetahuan. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi C. Nah gitu. Tidak perlu dibaca terlalu banyak gitu. Habiskan waktu saja gitu ya. Prediksi soal berikutnya. Nanti teman-teman akan disajikan KD seperti ini. Ya, KD-nya misalkan membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang cocok untuk KD tersebut yang seperti apa. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas ya, kalau membandingkan itu berarti masuk C berapa? Membandingkan itu masuk di C5. Ya, masuk dengan menyimpulkan, membandingkan, mengevaluasi itu masuk di C5. Ya, C5 itu kognitif level 5 atau kognitif level evaluasi, di atasnya C4 analisis ya. Itu ya. Berarti nanti kalau membandingkan berarti ada unsur perbandingannya. Nah, contoh kita lihat opsi A. Peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan kata. Ada kupu-kupu, ada katanya. Berarti ada unsur membandingannya di situ. Yang B, peserta didik menyebutkan alat gerak. Ya, menyebutkan alat gerak itu masuknya di C1. Kata, ya kata saja. Ini yang dua itu menyebutkan jenis-jenis kata juga kata saja. Menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu juga C1. Menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu kalau menjelaskan tadi C2. Kalau menyebutkan ciri-ciri kata C1 ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi A, ada unsur pembandingannya. Nih. Salah satu kompetensi dasar di kelas 5 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis, kita coret ya di sini. Menganalisis penerapan perpindahan kalor. Nah, alat evaluasi yang digunakan Pak Bayu untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, menganalisis tadi ikutnya di apa teman-teman? C4 itu ya. Karena di situ berpikir tingkat tinggi, maka levelnya harus C4, C5, C6. Pengetahuan C4, C5, C6. Nah ini teorinya begini. Jadi tingkatan berpikir di taksonomi Bloom yang sudah disempurnakan oleh Anderson dan Cadwell itu ada 3 item di sini. Lots itu C1, C2 atau biasanya C1, C2, C3 kalau tidak ada mods-nya ya. Lots itu low order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah, itu maksudnya di C1 dan C2 saja. KKO-nya teman-teman juga sudah paham. Kemudian mods itu di medium order thinking skill atau yang bagian tengah itu hanya menerapkan. Ya, HOTS-nya ada 4 di sini, C4, C5, C6. HOTS-nya di C4, C5, C6. KKO-nya teman-teman juga saya yakin sudah paham gitu ya.
Oke, sudah paham ya? Sekarang kita kembali ke soal. Nah, kalau lisan itu masuknya di pengetahuan. Tadi teman-teman paham ya, menganalisis itu masuknya di pengetahuan, ya kan? Nah, di situ lisan itu pengetahuan. Nah, bagaimana cara nah, kalau ada kata-kata bagaimana seperti ini tadi, saya sudah mengatakan ya, kalau ada bagaimana itu berarti masuknya di C4. Jadi pengetahuan C4. Praktik itu keterampilan teman-teman, jadi bukan. Menjodohkan itu pengetahuan. Nah, pertanyaan jawaban yang disediakan berarti harus bisa menjelaskan. Ya. Jadi C1, C2. Tertulis menyebutkan cara tertulis itu pengetahuan, menyebutkan cara-cara perpindahan. Nah, kalau hanya menyebutkan saja itu maksudnya C1, C2. Bisa C1, bisa C2 gitu ya. Lisan itu pengetahuan juga tentang indera apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu air suhunya tinggi. Ini hanya menyebutkan indera, berarti menyebutkan indera itu maksudnya di C1, pengetahuan C1. Kadang-kadang juga C2 karena bisa menjelaskan indera yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suhu air itu tinggi. Kadang C1, kadang C2 gitu ya. Tergantung jenis pertanyaannya. Jadi tidak mungkin sampai di level berpikir tingkat tinggi. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Yang berpikir tingkat tinggi harus sampai di C4, C5, C6. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A gitu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa coba soal ini. Ini ya, silakan dicoba. Oke. Nah, kalau sudah kita cocokkan gitu ya apa yang sudah teman-teman pahami. Kita bacakan dulu. Bu Sari berencana mengajarkan KD 3.6 di kelas 5 SD, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah titik-titik. Ini pertanyaannya juga aneh, tapi ini saya copy asli dari soalnya. Yang atas adalah Bu Sari, yang bawah Pak Banu, kan itu lucu ya teman-teman ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya, itu hanya sekedar kesalahan sedikit itu ya. Oke, di sini adalah menganalisis teman-teman. Menganalisis tadi harus C4 gitu ya. Nah, kalau tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya itu pengetahuan C1, C2. Lisan bagian-bagian telinga manusia dan namanya. Itu hanya menyebutkan namanya saja berarti C1. Pengetahuan C1. Uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung. Nah, ada kata-kata bagaimana. Uraian itu pengetahuan, bagaimana itu C4, berarti pengetahuan di C4. Praktik itu keterampilan, skip aja karena tidak mungkin jawabannya keterampilan karena HOTS itu harus di pengetahuan gitu ya. Kemudian yang E menjodohkan pertanyaan gambar bagian telinga, jawabannya itu ya pasti pengetahuan C1, C2. Atau saya tulis C2 saja. C1 juga bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang paling tepat opsi C gitu ya. Soal lagi ada KD kelas 4 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, Pak Usman berencana mengajarkan materi tersebut. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis lagi. Nah, menganalisis lagi berarti pengetahuan di C4. Oke, kita lihat di opsi A. HOTS ya. Lisan tentang fungsi lensa mata. Itu berarti menjelaskan fungsi lensa mata. Lisan itu masuknya di pengetahuan. Jadi pengetahuan C2. Praktik itu keterampilan di skip saja, tidak usah dipikirkan. Ya. Tertulis itu kan pengetahuan. Menyebutkan bagian-bagian mata yang diketahui peserta didik. Hanya bagian-bagian saja menyebutkan. Berarti masuknya di C1. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian mata, jawaban yang telah disediakan C2, C1, C2 ya. Jadi pengetahuan, menjodohkan itu pengetahuan, masuk C1, C2, atau saya tulis C2 saja bisa. Lisan tentang bagaimana lagi itu C4, lisan itu pengetahuan, jadi pengetahuan C4. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B gitu ya teman-teman ya. Sederhana sebenarnya menjawab soal-soal ini. Mudah dan cepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal berikutnya, Ibu Yusniar mengajar di kelas 4 SD Aceh. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensinya atau indikatornya adalah menganalisis sifat-sifat segi banyak
beraturan dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dilakukan oleh Bu Yusniar adalah, nah teman-teman, nanti teman-teman akan banyak sekali menjumpai soal-soal seperti ini. Nah, untuk menjawab soal ini kan pertanyaannya begini. Intinya teman-teman diminta untuk menganalisis dari opsi A sampai itu cara untuk menilai capaian kompetensi ya, cara untuk menilai capaian kompetensi. Caranya bagaimana teman-teman? Silahkan lihat lihat apa namanya, kata kerja operasional pada KD-nya atau indikatornya. Kata kerja operasionalnya adalah menganalisis sifat-sifat. Nah, nanti menganalisis sifat-sifat itu masuk dalam penilaian sikap, pengetahuan atau keterampilan gitu ya. Nanti bagaimana cara menilainya? Itu teman-teman harus paham itu. Kita lihat opsi pilihan gandanya sebelum saya jelaskan bagaimana menganalisisnya. A itu memberikan acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. B menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan di papan tulis dan melihat siapa yang mencatat. Yang C itu bertanya dari diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud segi banyak? Atau yang D bertanya apakah langkah selanjutnya? Yang E memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Oke, kita akan lihat ya. Tadi saya sudah mengatakan caranya yang pertama teman-teman lihat dulu kata kerja operasionalnya. Di situ adalah menganalisis. Nah, menganalisis ini masuk di ranah pengetahuan, sikap atau keterampilan. Begini cara menganalisis. Nah, pertama kita pahami dulu untuk penilaian pengetahuan itu KO-nya itu dari C1 sampai C6 teman-teman. C1 sampai C6 kemarin di pembelajaran sebelumnya, di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas C1 sampai C6 itu kata kerja operasionalnya banyak sekali, saya ambil sebagian saja gitu ya supaya paham. Nah, misalkan C1 itu menyebutkan, menjelaskan, menerapkan ya. C4-nya menganalisis, C5-nya membandingkan, C6-nya mendesain. Nah, tadi menganalisis berarti ranahnya adalah pengetahuan gitu ya. Maka bentuk penilaiannya adalah tes tertulis bisa, pengetahuan itu tes tertulis. Instrumennya bisa pilihan ganda, urean, menjodohkan, dan lain-lain. Nah, tes lisan, itu instrumennya daftar pertanyaan lisan, kemudian penugasan itu bisa pakai urean, dan lain-lain gitu ya. Kemudian tes sikap itu kata kerja operasionalnya bisa jujur, peduli, tanggung jawab, gotong royong, takwa, dan lain-lain. Banyak sekali gitu ya. Untuk penilaiannya ada jurnal, kemudian observasi, ya, penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian ada penilaian keterampilan, itu ada kata kerja operasionalnya biasanya kita langsung ke bentuk penilaian keterampilannya ya. Kalau penilaian praktek itu biasanya KD-nya adalah menyajikan, mempresentasikan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Itu jenisnya ya, jenis penilaian praktek ya. Kemudian penilaian produknya membuat apa, produk apa, dan lain-lain gitu ya. Kemudian proyeknya itu biasanya penilaian proyek itu KD-nya adalah mengamati, menginvestigasi, menyelidiki, dan lain-lain yang setara dengan itu teman-teman. Kemudian kalau portofolio itu contohnya adalah memamerkan kata kerjanya. Oke, jadi instrumennya biasanya pakai, kalau praktik itu pakai lembar observasi. Kalau produk itu ya penilaian produk ya dengan skala tertentu. Proyek itu juga lembar penilaian produk. Nah, kita kembali ya. Tadi berarti ini adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu diukur berdasarkan tes ya. Tes bisa, penugasan bisa, lisan bisa. Artinya dibuat latihan soal-soal ya. Soal-soal yang berhubungan dengan hal itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk mengetahui keterampilan proses atau pencapaian kompetensi ya jawaban yang tepat ya opsi E. Ya, memberikan soal latihan ya, untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan menganalisis gitu teman-teman. Soalnya ini jenis instrumen penilaian yang tepat digunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara. Jadi fokusnya langsung ke KKO. Mempresentasikan itu berarti sama dengan menyajikan. Menyajikan itu pasti keterampilan model praktik gitu ya. Kita kembali ke materi
penilaian keterampilan saya sudah jelaskan ya. Jadi teknik penilaiannya bisa praktik atau kinerja. KKO-nya biasanya menyajikan, mendemonstrasikan, mengkomunikasikan, menceritakan, melakukan, dan sebagainya. Produk itu menghasilkan produk, bisa membuat produk, mendesain produk, merancang produk. Project itu menginvestigasi, melaporkan, melakukan pengamatan. Atau tugas kelompok untuk menghasilkan karya tertentu, itu juga project. Portofolio itu kumpulan karya terbaik, memilih karya terbaik, kemudian memamerkan. Nah, dari sini mempresentasikan jelas ya, itu adalah keterampilan praktik. Kalau jurnal itu instrumen sikap, project itu praktik, tapi biasanya investigasi, melaporkan hasil pengamatan, kelompok, kemudian menghasilkan produk tertentu atau karya tertentu, ya, project, ya. Unjuk kerja itu sama dengan praktik, ya. Praktik sama dengan menyajikan, ya. Observasi itu sikap, tertulis itu pengetahuan. Jadi mana yang termasuk keterampilan menyajikan? Keterampilan menyajikan di opsi C ini yang paling tepat, ya. Itu caranya. Berikutnya silakan teman-teman jawab, ya. Bu Siti, guru kelas 5, menetapkan tujuan pembelajaran KD-nya adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta didik terampil, saya kasih bold hitam. Kalau ada kata-kata terampil menerapkan, itu artinya berarti teman-teman diminta untuk mencari alat evaluasi keterampilan, ya. Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Kalau A, pilihan ganda itu berarti maksudnya di pengetahuan. Pengetahuan, tidak usah dibahas terlalu dalam. Ini pengetahuan, jelas pilihan ganda. Uraian singkat, pengetahuan. Tulis, pengetahuan. Menjodohkan, pengetahuan. Unjuk kerja, keterampilan. Nah, karena keterampilannya yang satu, maka pilih saja jawaban yang E. Gitu ya. Berikutnya terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan yang mana? Ini kata-katanya mengidentifikasi. Nah, identifikasi itu maksudnya di kognitif level 2, di taksonomi Bloom, gitu ya. Berarti ini masuk di pengetahuan, gitu ya, jelas ya. Nah, kalau observasi sih portfolio keterampilan, uji petik produk keterampilan, tes tertulis pengetahuan, unjuk kerja keterampilan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, gitu ya. Mudah sekali menjawabnya. Halnya seperti ini. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas. Membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman harus menganalisa ini. Membuat denah kelas. Membuat itu levelnya di C6. Nah, karena C6 maka masuknya di keterampilan. Keterampilan membuat denah. Membuat denah. Jadi keterampilan praktik. Ya, produk juga bisa. Jadi praktik bisa. Produk itu kalau denahnya selesai itu namanya penilaian produk. Ya. Oke. Jadi penilaian keterampilan praktik. Nah, kalau observasi itu sikap. Jurnal itu sikap. Tulis pengetahuan. Demonstrasi praktik. Keterampilan praktik. Tulisan itu pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan. Maka jawabannya sudah jelas ya. Kelihatan itu pasti jawabannya adalah demonstrasi. Jadi ada tabel, kemudian pertanyaan yang relevan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman tidak perlu memperhatikan gambarnya terlalu dalam. Jadi langsung kita analisa opsi pilihan gandanya, gitu ya. Kita lihat ya opsi A. Ada berapa? Ada berapa berarti diminta untuk menghitung faktor prima menyusun bilangan 48. Kalau menghitung faktor prima, menghitung itu ciri khas dari C3. Maka ini masuknya di kognitif level 3. Hitunglah itu juga C3. Menghitung itu C3, menentukan itu C3. Yang C, mengelompokkan. Kelompokkan itu berarti mengelompokkan. Karena mengelompokkan masuknya di C2.
mengelompokkan, mengkategorikan, mengidentifikasi, itu masuknya di C2. Tadi KKO-nya teman-teman sudah menuliskan. Mengubah itu sama dengan mengkonversi. Ya, mengurutkan, mengubah, mengonversi itu berarti menerapkan. Gitu ya. Masuknya di C3. Ya. Kemudian manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Itu artinya membandingkan. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan tentang HOTS, itu pilih yang C4, C5, C6. Nah kalau yang model E ini kan pokoknya kalau ada yang dibandingkan, itu kan membandingkan antara 30 dan 45 mana yang punya faktor prima penyusun lebih banyak, maka jawabannya adalah E. Ya, itu C5. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah opsi E. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dimat channel yang senantiasa menemani teman semua dalam belajar seleksi akademik maupun sekarang kita akan bahas UPPPG PGSD 2022 ya. Kita akan bahas tuntas untuk kisi-kisi UPPPG yang banyak keluar di FR kemarin gitu ya. Indikator yang akan kita bahas adalah indikator ke 111 sampai 120. Silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya sebagai berikut. Nanti teman-teman akan disajikan narasi yang begitu panjang seperti ini, diminta untuk langsung ke opsi pilihan gandanya adalah menentukan judul gitu ya, menentukan judul PTK gitu ya. Saya bacakan dulu. Di SD Cemara Sewu Bu Harini yang mengajar siswa kelas 4 tema 3 tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Nah, hasil belajarnya lebih dari 65% di bawah KKM. Siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD atau diskusi. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Judul yang sesuai adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup, peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model discovery, penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah, pengembangan materi peduli makhluk hidup dengan menggunakan metode eksperimen, atau pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Cemara Indah. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat judul berdasarkan permasalahan yang ada. Nah, kata kuncinya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan jenis penelitian. Apakah itu penelitian tindakan kelas, apakah itu penelitian korelatif, apakah itu penelitian pengembangan. Nah, bedanya seperti ini teman-teman. Kita bahas dulu yang penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu harus memenuhi syarat-syarat atau cirinya. Judulnya harus memenuhi ciri. Nah, judulnya harus memuat bahwa penelitian tindakan atau penelitian ini tujuannya adalah perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses hasil pembelajaran. Biasanya ditandai dengan kata-kata ada meningkatkan atau peningkatan hasil belajar atau dan lainnya, gitu ya. Saya ulangi, yang pertama ciri-ciri dari judul PTK itu ada memuat tentang tujuan dari penelitian, yaitu untuk perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses dan hasil belajar. Jadi nanti ada kata-kata meningkatkan atau peningkatan. Itu ya pertama ya. Yang kedua, itu adanya permasalahan pembelajaran di kelas yang mau diperbaiki. Misalkan hasil belajar, misalkan aktivitas belajar, misalkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir, dan seterusnya. Itu namanya permasalahan yang akan dikembangkan atau yang akan dicari solusinya. Yang berikutnya ada solusinya. Ya, solusi itu biasanya pada PTK itu bisa bermacam-macam ya, bisa penerapan metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, atau penggunaan media. Jadi solusinya bisa penggunaan media, bisa penggunaan metode, model, atau strategi gitu ya. Yang keempat ada setting penelitiannya atau tempat penelitiannya. Gitu ya. Tempat objek penelitiannya seperti apa, tempatnya seperti apa. Itu minimal ada 4 itu, maka itu disebut judul yang layak untuk dijadikan penelitian tindakan kelas.
Nah, contohnya begini teman-teman. Nah, ini meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran think per set di kelas titik-titik SD titik-titik. Meningkatkan di sini merujuk pada tujuannya. Nah, tadi saya sudah mengatakan ya, tujuannya untuk perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses hasil belajar gitu ya. Jadi ada kata-kata meningkatkan, kemudian masalahnya adalah yang biru itu hasil belajar. Hasil belajar siswa itu rendah, maka yang mau ditingkatkan ya hasil belajar siswa itu. Solusinya adalah penerapan model pembelajaran think per set. Settingnya adalah di kelas titik-titik SD titik-titik. Itu ya, minimal ada 4 item itu ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa menganalisa judul-judul yang relevan dengan PTK. Berikutnya itu ada studi pengembangan. Jadi studi pengembangan itu cirinya ya bagian depan itu ada tulisannya pengembangan. Misalkan ini pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup, pengembangan media ajar, pengembangan materi dan seterusnya. Nah, pokoknya kalau ada istilah pengembangan, judulnya ada kata-kata pengembangan, maka itu namanya studi pengembangan. Ya, penelitian dengan tipe studi pengembangan, bukan PTK. Contoh lain adalah pengembangan model bahan ajar dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada studi yang ketiga atau penelitian ketiga namanya studi korelasi. Nah, studi korelasi itu cirinya yang depan itu biasanya pengaruh gitu ya. Pengaruh ya, mencari hubungan atau pengaruh dari suatu model terhadap lainnya. Itu ya. Jadi kalau ada kata-kata pengaruhnya berarti itu positif, itu bukan PTK. Itu namanya studi korelasi atau studi korelatif ya. Ada pengaruh, ada hubungan. Pokoknya kalau hubungannya dengan pengaruh dan hubungan itu pasti studi korelasi. Kembali ke soal. Jadi kita tidak perlu memahami bacaan yang begitu panjang seperti ini kalau pertanyaannya hanya melakukan penelitian tindakan kelas, itu judulnya seperti apa kan gitu kan. Jadi kita bisa hemat waktu, kita bisa langsung ke ABCDE-nya gitu ya. Pengembangan berarti kalau yang A otomatis itu studi pengembangan. Nah, kan mudah kan? Peningkatan, oke, peningkatan itu PTK. Peningkatan yang ditingkatkan prestasi belajar, penerapannya menggunakan model discovery, tapi kurang di settingnya, jadi PTK-nya tidak lengkap. Ya, judul PTK-nya kurang lengkap, kurang settingnya. Yang C, penerapan model inquiry itu berarti solusinya meningkatkan, itu berarti perbaikan pembelajaran masuk, aktivitas dan hasil belajar itu berarti permasalahannya. Kemudian siswa kelas, nah ini lengkap nih ya, PTK lengkap ya. Yang D, pengembangan materi berarti pengembangan. Yang E, pengaruh, kalau pengaruh itu berarti studi korelasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi C. Nah, segitu mudahnya itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memahami pasti itu tidak menjadi masalah. Semua soal-soal ini pasti dengan hitungan detik teman-teman bisa menjawab. Kita lanjutkan ke varian soal berikutnya. Nah, selain menentukan judul, permasalahan juga bentuknya soal seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk analisa narasi soal seperti ini. Bu Deva, guru kelas 4, melibatkan siswa secara aktif untuk menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, guru memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD, menggunakan media gambar. Nah, data dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Artinya apa? Kalau 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM, artinya itu masalah. Ya, terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran. Nah, ini fokus masalahnya ada di tidak fokus terhadap pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus fokus ke masalahnya. Masalah pertama adalah hasil belajar di bawah KKM. Hasil belajarnya kurang, ketuntasan belajarnya rendah. Nah, di A sampai E tidak ada yang menunjukkan hasil belajar atau ketuntasan hasil belajar yang rendah. Jadi kita fokus ke yang lain lagi. Permasalahan kedua adalah terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran. Nih ya, tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah,
diskusi ini metode. Diskusi itu metode. Jadi permasalahannya ada di bagian metode atau strategi atau model pembelajaran. Itu ya. Jadi teman-teman harus bisa seperti itu ya. Kalau misalkan ngantuk itu berarti bukan metodenya saja tapi juga penggunaan media. Kalau di sini jelas itu tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah, berarti hubungannya dengan strategi pembelajaran. Kalau kita lihat yang A, evaluasi, itu berarti bukan. B, materi, ya jelas bukan. Yang C, pemilihan sumber, tidak ya. Yang D, strategi, yes ya. Ini yang D ini strategi. Media itu tidak ya. Karena di sini fokusnya ke diskusi. Itu ya. Soalnya seperti ini teman-teman. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM untuk mapel matematika ya yang Anda ampu. Nah, sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi kalau hanya 3 saja yang memperoleh nilai di bawah KKM, apa yang Anda lakukan? Intinya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya sebagai guru berarti tanggung jawab Anda sebagai guru gitu ya. Tanggung jawab Anda sebagai guru. Kalau kita lihat yang A, memanggil orang tua siswa untuk lebih motivasi anak agar lebih giat belajar. Berarti permasalahannya ada di anak dan orang tua. Jadi yang meningkatkan peran orang tua. Nah, padahal tanggung jawab kita sebagai guru belum kita laksanakan sebaik-baiknya. Gitu ya. Yang B, memberikan pembelajaran tambahan. Itu berarti yang memberikan siapa? Gurunya. Kepada siswa yang nilainya di bawah KKM itu berarti bertanggung jawab. Yang B itu tanggung jawabnya tinggi. Bagus ya yang B ya. Yang C, meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. Itu jadi fokusnya tutor sebayanya itu. Nah, jadi bukan ya, tutor sebaya itu kalau memang ada siswa ya yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tutor sebaya. Yang dia meminta siswa lain nilai di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas. Nah, ini juga kurang gitu ya. Yang E, meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah. Berarti tidak tanggung jawab gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang B gitu ya teman-teman ya. Soalnya seperti ini. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang dilakukan adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan keduanya. A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B. Guru meminta siswa untuk menandai unsur-unsur teks yang akan diperagakan. Yang C. Guru meminta siswa untuk bermain peran sesuai kesepakatan. Yang D. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang diperagakan. Yang E. Guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Oke teman-teman, ini saya kasih tipsnya ya. Jadi teman-teman harus memahami tiga model pembelajaran yang biasanya dipakai di bahasa Indonesia. Yang pertama adalah metode bermain peran, yang kedua adalah metode inquiry atau discovery, yang ketiga adalah metode whole language. Whole language. Kalau metode bermain peran jelas ya teman-teman, nanti memainkan peran. Kalau inquiry berarti harus menemukan konsep, ada 6 langkah. Yang whole language itu hubungannya dengan keterampilan membaca secara utuh, ya, baik membaca, menyimak, menulis. Ya, keterampilan baca secara utuh, yaitu membaca, menyimak, menulis, berbagi. Itu yang whole language gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang A, guru meminta siswa membaca pemahaman, berarti bukan bermain peran tapi di whole language-nya. Yang B, guru meminta siswa menandai unsur teks yang akan diperagakan. Ini bukan metode bermain peran, bukan whole language, bukan inquiry. Ini juga masuk di inquiry sebenarnya ya, tapi bagian kecilnya. Yang C, guru meminta siswa memainkan peran jelas. Ini memainkan peran ya. Ini saya sajikan yang Subrata ini ya. Ini tentang langkah-langkah metode bermain peran. Dideskripsikan skenario kejadian atau situasi, kemudian peserta didik mempelajari karakteristik peranan, kemudian memilih pemeran, menugaskan untuk menghayati peran, kemudian melaksanakan kegiatan bermain peran, ya. Mendiskusikan hasil bermain peran. Nah, jadi jawaban yang paling tepat memang yang
guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Coba kita belajar untuk varian soal yang lain. Dalam sebuah pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan, di antaranya siswa tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi, meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Adapun tahapan tindakan dengan metode tersebut adalah titik-titik. Jadi nanti teman-teman harus memahami tentang tahapan-tahapan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi gitu ya teman-teman ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Yang B, siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Yang C, siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Yang D, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara kelompok. Yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana cara atau tips menjawab soal ini, teman-teman harus memahami dulu untuk langkah-langkah dari metode inquiry ya. Jadi pembelajaran inquiry itu bahasa lainnya adalah penemuan ya. Ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori belajar konstruktivistik ya, menemukan sendiri gitu ya. Langkahnya ada 6, yaitu yang pertama orientasi masalah. Jadi pertama-tama itu siswa diorientasikan terhadap suatu masalah. Ya, masalah bisa bentuk masalah tekstual, bisa dalam bentuk video dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Jadi setelah melihat masalah, kemudian dirumuskan masalahnya. Ya, contohnya setelah mengamati video, peserta didik mengajukan pertanyaan dan seterusnya gitu ya. Kemudian langkah ketiganya mulai menyusun hipotesis ya. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau jawaban sementara gitu ya. Kemudian berikutnya langkah keempat adalah mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data ini dalam rangka untuk menjawab hipotesisnya apakah benar apa tidak gitu ya. Kemudian menguji hipotesis ya. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Ini langkah-langkah dari inquiry learning. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kan teman-teman sudah memahami inquiry learning, tujuannya paling utama adalah penemuan. Jadi kreativitas siswa, konstruktivistik kemandirian siswa dalam belajar, dalam membangun konsepnya itu sangat dipentingkan dalam teori belajar ini gitu ya. Nah, karena di sini adalah metode inquiry, kemudian di sini harus pakai media video pembacaan puisi, maka dua-duanya harus ada gitu ya. Baik media maupun langkah-langkah dari inquiry itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat yang A, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Jelas itu medianya jelas pakai tayangan video, oke. Kemudian kegiatan identifikasi itu masuk enggak dalam langkah-langkah pembelajaran inquiry? Ya jelas masuk. Nah, kegiatan identifikasi itu ya dari orientasi masalah, perumusan masalah, menyusun hipotesis, itu masuk semua kegiatannya. Nah, kalau kita lihat yang B, siswa melakukan perbandingan. Nah, inquiry itu fungsinya bukan untuk membandingkan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Itu bukan ya. Yang jelas ini melalui pemodelan ini juga tidak masuk dalam kaitan dengan medianya. Medianya hanya dari video. Gitu ya. Siswa mengamati video, oke, pakai media masuk ya. Pembacaan puisi, menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Nah, kegiatan bertanya seperti ini tidak masuk dalam karakteristik pembelajaran metode inquiry. Kan metode inquiry itu menekankan tentang kemandirian belajar ya, kemandirian dalam menyusun sendiri pengetahuannya. Tidak langsung menanyakan hal-hal yang terkait konsep puisi, bukan demikian gitu ya. Jadi yang ini salah ya. Kemudian yang kita analisis, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik, mendiskusikannya secara kelompok. Ini medianya di mana? Ya, medianya tidak masuk, jadi ini bukan. Ya.
Yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Kemudian kalau yang E itu medianya apakah sudah tampak? Tidak juga. Nah, jadi yang ada medianya di situ, kemudian ada langkahnya, yaitu opsi A. Gitu ya teman-teman. Caranya begitu sebenarnya, simple. Kita masuk lagi ya ke varian soal yang berikutnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan PTK atau penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah titik-titik. Jadi saya sudah mengatakan tadi ya, ada 3 pembelajaran atau 3 model pembelajaran yang memang sesuai untuk bahasa Indonesia. Yang pertama tadi adalah bermain peran, yang kedua adalah inquiry, yang ketiga adalah whole language. Ini yang sering ditanyakan. Jadi teman-teman pahami ketiga model pembelajaran ini ya. Yang ini ditanyakan tentang tahapan. Ya, semuanya yang tentang model pembelajaran biasanya ditanyakan tentang tahapan. Ya. Yang A, siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. Yang B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu tentang whole language itu seperti apa. Whole language itu atau model pembelajaran whole language itu tujuannya adalah menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh. Ya. Keterampilan bahasanya yang diajarkan lengkap utuh ya. Dari menyimak, berbicara, membaca, menulis. Ya, jadi langkah-langkahnya tidak akan pernah jauh dari situ. Menyimak, berbicara, membaca, menulis ya. Nah, maka komponen-komponen yang pertama itu adanya reading aloud atau kegiatan mendengarkan orang yang membaca. Ini bahasa lainnya adalah menyimak. Ya. Menyimak ya. Yang pertama adanya menyimak atau reading aloud. Kemudian yang kedua adalah menulis jurnal, ya, menulis ya. Nah, menulis di sini menulis apa yang sesuai dengan yang dibaca, apa yang didengarkan gitu ya. Yang ketiga itu sustain silent reading atau membaca dalam hati atau membaca senyap gitu ya. Kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri buku materi yang akan dibacanya. Jadi kegiatan membaca sendiri dalam hati. Kemudian yang terakhir adanya shared reading atau membaca berbagi gitu ya. Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa. Bisa guru membacakan untuk siswa, bisa siswa membacakan untuk teman yang lain. Itu. Jadi fokus di whole language itu asal teman-teman itu memperhatikan tentang keutuhan dari pembelajaran berbahasa, dari menyimak, kemudian menulis, kemudian membaca, kemudian juga berbagi, gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi kita analisisnya tadi whole language harus ada kegiatan menyimak, kegiatan menulis, kegiatan membaca, kemudian kegiatan berbagi gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi A, siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. Kegiatan mengamati ini bukan bagian dari whole language. Whole language tadi kita sudah bahas ya, menyimak, menulis, membaca, kemudian berbagi gitu ya. Yang A tidak mungkin. Yang B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan, ini juga bukan whole language. Kalau mengamati, mencari objek pengamatan itu masuknya di inquiry learning. Ya, kalau di bahasa Indonesia ya, inquiry learning, bukan di whole language. Ya. Kemudian yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Ini membaca. Ya, ini masuk gitu ya. Yang C masuk. Ya. Kegiatan membaca. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Nah, kegiatan menyusun ini bukan guru dan siswa. Kalau kegiatan menulis jurnal atau menulis ulang ceritanya sesuai dengan bahasanya sendiri, itu baru masuk di whole language. Kalau yang D ini jelas bukan. Siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Ini kegiatan analisis ini bukan termasuk whole language. Ini masuknya ada di
inquiry learning. Jadi bukan. Ya, maka jawaban yang paling tepat ya opsi C. Membaca beragam sumber referensi. Soal yang lain, ini Pak Andi melakukan pembelajaran dengan penerapan pendekatan whole language. Tadi kita sudah bahas ya. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan oleh Pak Sandi adalah titik-titik. Jadi teman-teman tidak usah heran kalau misalkan di bagian awal narasi soalnya itu Pak Andi, kemudian pertanyaannya jadi Pak Sandi atau Bu Vera atau dan lain-lain gitu ya. Karena memang soalnya hanya diganti-ganti subjeknya gitu ya. Oke. Yang ditanyakan adalah whole language. Kita langsung analisa saja ya supaya mudah ya. Yang A, mempersiapkan CD interaktif cerita anak lucu, membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. Nah, kegiatan membacanya di mana? Kegiatan menyimaknya di mana? Tidak ada kan? Baru sekedar CD interaktif kemudian diberikan ke siswa. Kegiatan berbaginya juga bukan seperti itu, ya. Yang A jelas bukan. Yang B, menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. Nah, membuat cerita sejenis ini bukan termasuk bagian dari whole language. Seharusnya whole language itu menulis sesuai dengan bahasanya, ya. Tidak membuat cerita sejenis seperti itu. Kemudian di situ mengakses sendiri tayangan video cerita anak itu kegiatannya hanya mendengarkan, fokusnya ke mendengarkan, bukan fokus di membacanya, gitu ya. Jadi P ini juga kurang tepat. Yang C, mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan. Nah, kegiatan percobaan itu bukan bagian dari whole language, tapi di inquiry learning, bukan ya. Menugasi siswa menganalisis tayangan video. Nah, analisa tayangan video ini juga bukan whole language, tapi ini inquiry learning. Menugasi siswa membaca komik digital. Nah, itu membacanya ada, kemudian diminta menulis cerita. Membaca ada, menulis cerita. Menggunakan bahasanya sendiri. Nah, ini baru kegiatan whole language-nya kelihatan. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi E. Gitu ya. Soalnya seperti ini. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal tersebut membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Nah, rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh Pak Pardi. Nah, ini lagi ya, ada yang aneh ya. Yang narasi soalnya Pak Bejo, pertanyaannya Pak Pardi. Tidak jadi masalah karena memang soal aslinya seperti itu. Jadi tidak usah salahkan saya ya. Kak, itu yang atas Pak Bejo, yang bawah Pak Pardi. Ya memang soalnya seperti ini. Subjeknya yang digonta-ganti gitu ya. Tapi tidak masalah, itu sebenarnya maksudnya adalah Pak Bejo gitu ya. Jadi rencana tindakannya seperti apa? Oke, ini kalau menentukan rencana tindakan itu harus teman-teman harus memahami tentang masalahnya dulu apa. Masalahnya kita garis bawahi ya. Ngantuk, ya, mengantuk dan ini menjelaskan ini. Jadi kalau peserta didik mengantuk, tidak bersemangat, itu berarti teman-teman itu harus memikirkan tentang media. Ya, butuh media yang menarik supaya tidak ngantuk. Ya beda ya, kalau ngantuk itu hubungannya dengan media, kalau menjelaskan hubungannya dengan metode atau strategi atau model pembelajaran. Jadi harus memilih metode atau strategi atau model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik atau siswa. Ya, kalau kita lihat yang A, memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kan, rencana tindakan kan harus ada hubungannya dengan masalahnya ini tadi. Masalahnya adalah media dan metode, tidak ada hubungan dengan ulangan harian. Ya. Yang B, memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk. Ini jelas bukan. Ya. Ini juga bukan. Yang C, menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. Nah, kalau belajar mandiri, medianya mana? Kemudian metodenya, masa siswa diminta belajar mandiri gitu aja. Ya, ini bukan ya. Meminta peserta didik mengamati tayangan video. Medianya ada enggak? Ada tayangan video. Kemudian menyampaikan pendapatnya. Nah, ini metode
yang ada metodenya. Menyampaikan pendapat itu berarti pakai metode atau cara atau teknik pembelajaran atau model pembelajaran. Jadi D ini ada medianya dan juga ada metodenya. Jadi D ini masuk gitu ya. Yang E meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang fungsi pakaian pada alat masak logam. Ya. Medianya di mana? Kan tidak ada ya. Jadi yang E ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Gitu. Ini masalahnya seperti ini teman-teman. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva yang mengajarkan siswa kelas 3 subtematika tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau masalah otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka, mandiri agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, namun hasilnya tetap saja 60% di bawah KKM. Artinya pembelajarannya dianggap gagal karena ketuntasannya di bawah 50% itu ya. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu ya. Rencana penelitian tindakan kelas yang tepat atau judul yang tepat. Nah tadi saya sudah mengatakan ya. Jadi teman-teman harus memahami ada 3 ya. Penelitian tindakan kelas, kemudian ada studi pengembangan, ada studi korelatif. Gitu ya. Tadi sudah saya bahas, jadi maka kita langsung saja jawab. Ya. Yang A ada kata-kata pengembangan, berarti itu pasti studi pengembangan. Kan, ya. Yang B pengembangan lagi, berarti itu studi pengembangan. Gitu ya. Yang C pengaruh itu studi korelatif. Bukan. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan metode atau model inquiry. Ini PTK tapi judulnya tidak lengkap. Ya, kurang setting ya. Yang E menerapkan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan. Nah, ini masuk semua. Ya, solusinya adalah penerapan model pemecahan masalah. Tujuannya adalah meningkatkan ya. Masalahnya adalah aktivitas dan hasil belajar yang tidak baik gitu ya. Jadi yang E itu memenuhi prasyarat menjadi judul PTK yang baik gitu ya. Soalnya begini teman-teman. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SD Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala. Nah, antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Ya. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru, tapi nyatanya nilai ujian harian sangat rendah ketuntasannya. Nah, bahkan sebagian besar siswa tidak aktif itu saya kasih bold hitam, gitu. Saya kasih warna hitam supaya nanti teman-teman paham itu masalahnya ada di situ. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah titik-titik. Apakah A, media banyak gambar, ataukah B, media film, ataukah C, penilaian non-tes, ataukah D, model think pair share, atau yang E, model sosiodrama. Nah, menurut yang kita garis bawahi, masalahnya ternyata adalah sebagian besar siswa tidak aktif. Berarti yang bermasalah apa? Kalau sebagian besar siswa tidak aktif dalam pembelajaran, itu berarti metode atau model atau strategi pembelajarannya yang tidak tepat. Gitu ya. Kalau misalkan dalam pembelajaran siswa tidak antusias, itu berarti yang bermasalah apa? Media. Itu ya bedanya paham ya teman-teman ya. Jadi kalau berhubungan dengan keaktifan siswa itu berarti hubungannya dengan penerapan model, metode atau strategi pembelajarannya. Kalau masalah ketertarikan siswa, siswa mengantuk dan lain-lain itu berarti hubungannya dengan media. Nah, berarti kalau yang jawaban A, B, dan C itu tidak memenuhi syarat. Jadi jawabannya kalau tidak D ya E. Nah, di antara dua model ini, mana yang lebih mengaktifkan siswa dalam belajar? Apakah model think pair share atau model sosiodrama? Maka dari itu kita akan bahas dua-duanya. Gitu ya. Nah, kalau think pair share itu kita ambil yang manfaatnya saja ya. Yang pertama, manfaatnya adalah peserta didik dapat bekerja sendiri dan bekerja sama dengan anggota kelompok. Jadi ada bekerja mandiri, ada bekerja sama dalam kelompok. Artinya keaktifan siswa juga berkembang di situ. Yang kedua, partisipasi peserta didik lebih optimal. Nah, ini ya.
ternyata lebih aktif siswanya atau peserta didiknya. Yang tiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya pada orang lain. Ini berarti melatih keaktifan. Cocok gitu ya. Nah, karena langkah-langkahnya adalah berpikir, kemudian berpasangan, itu ya. Saya sudah siapkan materinya seperti ini. Silakan teman-teman baca sendiri. Tapi fokusnya tadi kita sudah bicara tentang tujuan dan manfaatnya. Kemudian berbagi. Jadi intinya pada pembelajaran Think, Pair, Share itu menekankan pada aktivitas siswa, partisipasi siswa, kerjasama. Itu ya berarti cocok dengan tadi gitu ya. Sementara kalau sosiodrama seperti ini teman-teman. Sosiodrama itu digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial sehingga mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya gitu ya. Jadi hubungannya dengan seperti drama sosial gitu ya. Menghayati masalah-masalah sosial dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya kita bisa lihat ya, tahap persiapan itu menjelaskan materi tema cerita, kemudian peranan-peranan yang dimainkan. Ini mirip sekali dengan pembelajaran drama ya. Kemudian penentuan pelaku pemeran, kemudian tahap permainan sosiodrama, kemudian diskusi, kemudian ulangan permainan. Jadi fokusnya berarti kalau sebagian besar siswa aktif, ya ini model pembelajaran yang mengaktifkan siswa, partisipasi siswa, maka jawaban yang lebih utama adalah model Think, Pair, Share gitu ya. Berikutnya, dalam pembelajaran IPS yang diajarkan di kelas 4 SD, Merdeka Belajar, tentang materi bumi dan angkasa dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Kamis. Ya. Seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap dan mengantuk. Jadi yang saya garis warnai hitam itu sudah saya ambil bahwa itu intinya di situ. Siswa itu menguap, mengantuk, ogah-ogahan menerima materi, situasi kelas gaduh karena banyak peserta yang berbincang-bincang. Nah, saat dilakukan penilaian hasilnya mengecewakan karena nilai hasil belajar selalu rendah dan mayoritas siswa berada di bawah KKM. Nah, perbaikan pembelajaran yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 4, upaya guru yang relevan adalah menerapkan model titik-titik gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah menguap mengantuk. Jadi sebenarnya kalau menguap mengantuk berarti butuh media, kemudian juga butuh metode karena di situ ogah menerima materi, situasi kelas gaduh, banyak materi yang berbincang, banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Artinya tidak ada pengelolaan kelas sehingga mengakomodasi peran siswa tadi yang suka berbincang-bincang gitu ya. Nah, dari sini teman-teman sudah pasti tahu ya, kalau yang kooperatif itu pembelajaran berkelompok itu tujuannya adalah melatih kerjasama gitu ya. Saya kira itu tidak menjadi fokusnya karena di situ yang menjadi fokus adalah peserta didik berbincang-bincang, menguap, mengantuk gitu ya. Inquiry itu penemuan, ya metode penemuan itu tujuan utamanya bukan hal itu gitu ya. Berbasis masalah itu PBM atau PBL, project itu teman-teman juga sudah tahu. Jadi kita kasih garis bawahnya seperti ini teman-teman. Kalau pembelajaran yang talking stick atau tongkat berbicara, itu artinya metode pembelajaran dengan bantuan tongkat. Dimana siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya. Talking stick merupakan salah satu metode pengembangan pembelajaran kooperatif. Dan talking stick, peserta didik diarahkan untuk dapat bekerja, mengembangkan diri dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ya, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Jadi karena banyak berbincang-bincang tadi siswanya, maka dikasih giliran pakai tongkat berbicara seperti ini. Jadi suasananya tidak menjadi gaduh gitu. Jadi fokusnya di situ. Maka kita jawabannya yang paling tepat memang talking stick gitu ya. Berdasarkan teori tadi ya. Kalau kooperatif kan masih banyak macamnya ya. Jadi tidak fokus kepada menguap, mengantuk, ogah-ogahan menerima materi, situasi kelas gaduh, dan seterusnya. Kalau inquiry itu menemukan masalah, melatih kemandirian siswa dalam memecahkan masalah itu tujuannya. Nah, kalau berbasis masalah hampir sama dengan inquiry,
fokusnya adalah memecahkan masalah dan menghasilkan hasil karya. Sebenarnya berbasis masalah itu biasanya menghasilkan karya, gitu ya. Kemudian project itu juga menghasilkan karya, hampir sama sebenarnya, tapi basisnya adalah project, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat kalau permasalahannya seperti ini adalah metode talking stick. Nah, kata kuncinya apa? Teman-teman harus melihat itu fokusnya di mana, gitu ya. Kalau melatih memecahkan masalah, maka jawabannya adalah berbasis masalah, gitu ya. Kalau melatih kemandirian siswa dalam belajar, itu berarti inquiry, gitu ya. Kalau menghasilkan produk, kemudian hasil karya tertentu, maka fokusnya ke project. Itu intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat A gitu ya. Kemudian ada soal lagi, variannya adalah Bu Kaila ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata atau real dan menjelaskan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, Bu Kaila menjelaskan menggunakan media gambar, peserta didik kurang tertarik dengan media tersebut dan hasil belajarnya pun rendah. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan titik-titik. Gitu ya. Yang menjadi fokus di situ adalah yang pertama menggunakan media. Menggunakan media itu kurang tertarik. Gitu ya. Tapi keinginan guru tetap ingin membawa peserta didik ke dalam situasi dunia nyata siswa. Menjelaskan hubungan pengetahuan dan kehidupan peserta didik. Jadi fokusnya ke situ. Mana pembelajaran yang memfasilitasi metode itu? Apakah pendekatan lingkungan, pendekatan kuantum, pendekatan kontekstual, sosial kemasyarakatan, atau pendekatan konsep? Kita fokusnya ketiga ya, yang menjadi fokus itu A, B, C. Kalau pendekatan sosial kemasyarakatan saya kira itu bukan, gitu ya, karena di situ inginnya situasi dunia nyata. Kalau pendekatan konsep juga bukan. Kalau konsep itu berarti tidak menggunakan situasi nyata. Ya, jadi kalau tidak jawabannya A, B, atau C. Lalu bedanya seperti apa kita akan lihat. Kalau pembelajaran kuantum itu digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Metode ini dapat digunakan untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Quantum learning dapat menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Jadi itu fokusnya di quantum learning. Kalau pendekatan lingkungan, itu strategi pembelajaran yang lebih mendekatkan siswa pada lingkungan sekitarnya. Ya, diharapkan dapat memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran konkret, serta diharapkan mampu mempermudah siswa memahami suatu materi pelajaran. Kalau kontekstual atau CTL ya, yang modelnya yang paling umum adalah CTL, itu konsep belajar menekankan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Guru difungsikan sebagai pendorong bagi siswa membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Ya. Jadi pendekatan lingkungan dan model pembelajaran kontekstual itu hampir sama. Kalau pendekatan lingkungan fokusnya adalah mendekatkan siswa pada lingkungan sekitarnya. Kalau model CTL itu membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan situasi real atau situasi nyata kehidupan siswa. Jadi jawabannya lebih fokus mana? Pendekatan lingkungan apa pendekatan kontekstual? Maka jawaban yang paling tepat ya kontekstual. Ya. Ini berarti jawabannya adalah kontekstual. Varian soal yang lain, proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan materi atau pelajaran ya, atau bahan pelajaran sebanyak mungkin. Sehingga suasana belajar bersifat kaku, terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar lebih aktif. Nah, upaya yang harus dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah titik-titik. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah penggunaan metode itu bersifat satu arah. Ya, metode pembelajarannya istilahnya adalah teacher center. Ya, pusatnya hanya pada di guru, gitu ya. Sehingga kesempatan peserta didik itu dalam belajar lebih aktif itu terbatasi. Jadi upaya yang harus dilakukan ya memberikan kelonggaran kepada siswa untuk lebih aktif. Ya, jadi peran guru dikurangi, peran siswa ditingkatkan. Mana pembelajaran yang lebih menekankan pada peran siswa atau mengaktifkan peran siswa? Tentunya biasanya yang menggunakan metode
belajar kelompok atau diskusi kelompok, ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi A itu. Nah, kalau lebih mau detailnya kita berikan teorinya begini teman-teman. Jadi untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian kalau itu namanya pembelajaran ilmiah gitu ya. Yang A itu yang pertama itu pembelajaran ilmiah, yang kedua adalah pembelajaran kooperatif. Nah, kalau kooperatif itu tujuannya adalah mengajar menekankan pada sikap perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan jumlah kelompok. Jadi nanti aktivitas belajarnya berupa diskusi kelompok. Kalau tutor sebaya atau peer teaching ini fungsinya adalah mengaktifkan siswa dalam partisipasi, memecahkan masalah bersama-sama sehingga pemerataan pemahaman. Jadi fokusnya ke pemerataan pemahaman materi, ya. Tidak terlalu curam antara golongan yang pintar dengan golongan yang tidak, gitu ya. Jadi ada kesempatan bagi yang pintar untuk mengajari temannya yang tidak terlalu bisa dalam kompetensi materi itu, gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, ya pembelajaran kooperatif jawabannya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya pembelajaran kooperatif atau diskusi kelompok, gitu ya. Oke, varian soal berikutnya. Jadi pada materi IPS atau muatan IPS ini memang banyak sekali permasalahannya. Jadi varian soalnya banyak sekali teman-teman. Nah, tapi kita akan bahas semua gitu ya. Sehingga nanti teman-teman ketika mendapatkan soal yang bagian ini bisa jawab, bagian itu juga bisa jawab gitu ya. Oke, saya bacakan dulu. Permasalahan sosial seringkali terjadi di masyarakat. Sehingga siswa merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga materi terkait fenomena permasalahan sosial penting untuk diketahui agar siswa peka terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, selain itu siswa harus dilatih untuk berpikir kritis kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Maka model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah titik-titik, apakah NHT, NHT number head together ya, snowball throwing atau lempar bola salju gitu ya. Kemudian problem solving atau kontekstual atau role playing gitu ya. Jadi fokusnya adalah berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah itu yang mana gitu ya. Di situ ada kata-kata berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Oke, kita akan berikan pembahasan. Kalau NHT itu model pembelajaran yang digunakan pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk berperan menjadi narasumber terhadap teman di kelasnya. Ini kurang relevan ya. Tadi kan inginnya adalah berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi NHT itu tujuannya tidak untuk memecahkan masalah, tapi menjadi narasumber terhadap teman kelasnya. Kalau snowball throwing itu model pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik. Jadi fokusnya adalah kepemimpinan peserta didik, bukan memecahkan masalah gitu ya. Kemudian tujuan lain adalah keterampilan membuat menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif. Jadi bukan gitu ya. Jelas dua-duanya ini bukan. Kemudian yang ketiga problem solving. Itu adalah model belajar dengan melakukan pemecahan masalah. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Metode ini sangat bermanfaat bagi pelajar. Dengan metode problem solving, pelajar lebih mudah dalam mengingat pembelajaran, terbiasa untuk mencari solusi. Nah, mencari solusi itu harus berpikir kreatif dan kritis ya dari permasalahan-permasalahan di sekitarnya gitu ya. Jadi problem solving ini memecahkan masalah ini masuk gitu ya. Kemudian kalau CTL tadi kita sudah bahas ya. Jadi CTL itu fungsinya adalah mengaitkan antara pembelajaran dengan situasi konkret atau situasi nyata dunia ya, dunia siswa ya. Jadi itu fungsi dari CTL atau pembelajaran kontekstual. Kalau yang terakhir role playing ini salah satu model pembelajaran sosial di mana model pembelajaran dengan menugaskan siswa memerankan suatu tokoh ya yang ada dalam materi. Jadi ini memerankan tokoh. Biasanya pembelajaran role playing ini untuk mengembangkan sikap gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa jawab ya kalau berpikir kreatif, berpikir kritis, memecahkan masalah itu pasti problem solving. Ini contohnya soalnya.
Bu Agni itu sudah saya kasih plot hitam ya, supaya teman-teman itu lebih paham gitu ya. Bu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Jadi masalahnya adalah pemahaman materi rendah gitu ya. Kemudian Bu Agni melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Jadi solusinya adalah bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah titik-titik. Dilihat sendiri ya, A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Oke, kita akan bahas bagaimana sih cara menentukan hipotesis. Sebenarnya mudah tekniknya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman itu harus menganalisa. Yang pertama permasalahannya. Contohnya di sini, pemahaman materi rendah. Jadi fokusnya yang akan diatasi adalah pemahaman materinya. Gitu ya. Kemudian solusinya memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu sebagai solusi gitu ya. Kalau sudah temu dua-duanya, teman-teman bisa menggunakan hipotesisnya model begini. Yang pertama ada kata-kata penerapan, penggunaan, pemanfaatan. Kalau penerapan itu biasanya berhubungan dengan model, ya. Kalau penggunaan dan pemanfaatan itu biasanya menggunakan media. Tapi kadang-kadang ya tiga-tiganya ini bisa dipakai gitu ya. Yang penting awalnya itu. Awalnya bisa menggunakan penerapan, penggunaan, pemanfaatan atau sejenisnya. Yang penting kata-katanya seperti ini. Kemudian solusi yang ditawarkan, misalkan model pembelajaran ini atau media ini atau bagaimana ya solusinya. Kemudian ada kata-kata dapat meningkatkan atau meningkatkan saja. Jadi dapat meningkatkan atau meningkatkan. Karena menduga-duga tidak boleh diganti dengan akan meningkatkan. Kalau akan meningkatkan itu berarti bukan dugaan ya teman-teman, bukan dugaan. Jadi tidak boleh ada kata-kata akan. Harus tertulis dapat meningkatkan atau meningkatkan saja. Kemudian permasalahan yang dipecahkan, misalkan tadi pemahaman siswa rendah, maka bisa ditulis pemahaman siswa. Gitu. Jadi caranya begitu. Pertama ada penerapan atau penggunaan atau pemanfaatan. Kemudian solusinya bisa model, bisa media. Kemudian harus ada kata-kata dapat meningkatkan atau meningkatkan saja. Kemudian masalah yang akan dientaskan. Misalkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir, keterampilan berbicara, kemampuan berkolaborasi, dan lain-lain gitu ya. Banyak ya. Oke, kembali ke soal ya. Jadi kita akan analisa masing-masing opsi. Yang pertama, perkembangan. Nah, jadi perkembangan ini bukan ciri khas dari hipotesis PTK. Harusnya pakainya penggunaan, pemanfaatan, atau penerapan. Bukan pengembangan. Kalau pengembangan atau perkembangan itu masuknya di studi pengembangan, bukan di PTK. Yang kedua, pemberian tindakan. Boleh tidak pakai pemberian? Boleh. Pemberian juga sama ya. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok. Oke. Nah, tindakan bimbingan belajar kelompok itu sebagai solusi. Nah, akan mengatasi. Nah, akan mengatasi ini, akannya ini tidak boleh. Ya, akannya ini tidak boleh. Dan yang kedua adalah kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa. Padahal tadi masalahnya adalah pemahaman materi. Itu ya. Kemudian yang C, pemberian tindakan. Nah, pemberian boleh pakai pemberian. Tindakan bimbingan belajar secara berkelompok, iya betul itu solusinya. Akan meningkatkan. Nah, akan meningkatkan ini juga salah. Harusnya tidak boleh pakai akan, tapi dapat atau meningkatkan gitu langsung malah bisa. Pemahaman siswa betul, karena tadi masalahnya adalah pemahaman siswa. Kemudian yang di pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. Yes, ini benar ya. Ada kata-kata pemberian atau penggunaan atau penerapan atau
pemanfaatan, oke, betul. Kemudian solusinya adalah tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen. Kemudian meningkatkan, ya ini benar ya. Kemudian pemahaman siswa itu sesuai dengan masalah yang akan diatasi. Yang pemberian tindakan belajar, bimbingan belajar akan meningkatkan. Ini akan lagi, ini tidak boleh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke varian soal berikutnya. Coba teman-teman sekarang coba dijawab gitu ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, Pak Made, guru SD kelas 5 di Bali, akan melakukan tindakan dengan menggunakan media gambar seri di kelas. Nah, Pak Made merasa perlu melakukan itu karena kemampuan menulis karangan peserta didiknya pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Nah, dalam proposal PTK yang disusun Pak Made, hipotesis rumusan tindakannya adalah titik-titik. Nah, tadi kita sudah belajarkan ya. Jadi dalam menentukan hipotesis itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama adalah solusinya harus paham. Kemudian yang kedua masalahnya harus tahu. Kemudian ada kata-kata pemanfaatan, penggunaan, penerapan, pemberian di bagian awal. Kemudian yang tengahnya itu tidak boleh ada kata-kata akan, tapi harus dapat meningkatkan atau meningkatkan saja. Nah, sekarang kita analisa setelah teman-teman paham ya. Yang A, penggunaan, penggunaan boleh ya. Media gambar seri tidak dapat. Nah, jadi dalam penggunaan hipotesis, ya dalam menyusun hipotesis itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi kata-kata tidak ini tidak boleh dimasukkan gitu ya. Jadi yang ini jelas salah. Yang B, media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. Nah, ini kurang di penerapan atau penggunaan atau pemanfaatan di bagian media. Ya, jadi ini juga salah. Kemudian variasi penggunaan, itu variasi penggunaan itu tidak boleh digunakan karena kata awalnya harus penggunaan. Ya, harusnya tidak boleh ditulis begitu, tapi harusnya gini, penggunaan variasi media gambar seri. Nah, itu baru boleh. Ya. Jadi yang C ini juga tidak mungkin. Yang di pemanfaatan media gambar seri yang bagaimanakah ini kalau kata ada pertanyaan di tengah seperti ini tidak boleh, ini merujuk pada permasalahan tidak boleh gitu ya. Yang E, penggunaan media gambar seri secara berpasangan dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia siswa. Nah, ini malah betul ya. Yang E ini malah yang paling bagus ya. Ada kata-kata penggunaan, ada solusinya, kemudian dapat meningkatkan, kemudian permasalahannya cocok dengan permasalahan yang ada di narasi soal gitu ya. Soalnya seperti ini teman-teman, panjang sekali ya. Nanti kalau ada teman-teman soal seperti ini langsung saja pertanyaannya dibaca. Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Sugeng dalam rangka melakukan refleksi belajar langsung 1, 2, 3, 4-nya teman-teman langsung analisa. Itu ya. Coba kita lihat ya analisanya. Yang nomor 1, apakah pemberian peran tugas atau PR meningkatkan hasil belajar? Nah, peran tugas ada di narasi soal, kemudian hasil belajar juga ada di narasi soal. Maka yang nomor 1 itu ada solusi, ada permasalahan, maka itu adalah permasalahan di kelasnya. Ya, ini pasti masuk ya sebagai bahan refleksi. Yang kedua, bagaimana pembelajaran sifat manat yang diselenggarakan di sekolah lain ini tidak boleh dijadikan refleksi. Karena masalahnya harus datang dari kelas itu. Kelas yang diampunya, bukan dari sekolah lain. Ya. Jadi yang nomor 2 itu tidak mungkin menjadi refleksi. Yang ketiga, bagaimana bentuk materi peran yang dapat membangkitkan motivasi. Materi peran bentuknya yang seperti apa? Jadi hubungannya dengan strategi metode model. Ya, solusinya yang seperti apa? Membangkitkan motivasi siswa. Motivasi siswa itu sebagai permasalahannya. Jadi ini pasti masuk gitu ya. Ini masalah yang ada di kelasnya. Yang nomor 4, apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, perlu tidaknya berkonsultasi kepala sekolah karena refleksi itu tadi saya sudah mengatakan ya, refleksi itu bisa datang dari konsultasi atau diskusi dengan siswa, diskusi dengan guru kolaborator, refleksi, diskusi dengan atau konsultasi dengan kepala sekolah karena itu terkait masalah yang ada di kelasnya. Maka ini juga masuk gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 4. Kita masuk ke soal lain. Soal lain seperti ini. Dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelasnya,
Pak Bambang melihat bahwa dalam 3 kali ulangan harian PKN yang diberikan, rata-rata 2 orang dari 30 siswanya mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik. Itu menjadi masalah ya. Selain itu, pada setiap pelajaran PKN, suasana kelas menjadi tegang, itu juga masalah. Siswa merasa PKN sebagai pelajaran yang membosankan, itu juga masalah. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pak Bambang kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Yang diambil rumusan masalahnya adalah begini. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal materi PKN dan dalam suasana yang lebih menyenangkan. Selanjutnya permasalahan tersebut dirinci sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil pelajaran siswa? Bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa? Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Tadi saya sudah mengatakan ya, bahwa refleksi pembelajaran, yang ditanyakan refleksi, itu harus melibatkan siswa, bisa melibatkan siswa, guru kolaborator, kepala sekolah, permasalahan dan solusi masalahnya yang dihadapi gitu ya. Jadi kalau opsi A ini jelas apakah itu ada permasalahan di kelas? Yes, hasil belajarnya. Kemudian solusinya ada? Yes, tugas-tugas atau PR. Ini masuk ya. Kemudian bagaimana bentuk materi yang dapat membangkitkan ya. Jadi hubungannya dengan materi, metode, model. Itu ya berarti masih ada hubungan dengan perbaikan pembelajaran di kelasnya. Jadi ini juga masuk. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Ini juga pasti masuk. Ya. Jadi 1, 2, 3 ini bisa semua dipakai dalam refleksi pembelajaran. Ya. Berikutnya, ada soal seperti itu lagi, saya tidak usah baca ya. Dan ini teman-teman kalau dapat seperti ini langsung saja dianalisa gitu ya. 1, 2, 3, 4 ini masuk yang mana refleksinya. Gitu ya. Kita lihat, apakah pemberian LKPD open-ended dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat simpulan percobaan? Pasti ini yes. Gitu ya. Kelihatan jelas. Gitu ya. Apakah memandu pembuatan kesimpulan percobaan dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya? Pasti no, itu kan masalahnya di sekolah lain, jadi tidak ada hubungannya dengan pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana strategi menyusun kesimpulan percobaan yang mudah dipahami siswa? Ini yes. Apakah saya perlu diskusi dengan siswa? Ini juga yes. Jadi 1, 3, 4. Oke, soal berikutnya masih hal itu ya, langsung kita analisa saja. Karena pertanyaannya sama tentang refleksi PTK ya, refleksi penelitian tindakan kelas. Kita lihat yang nomor 1, apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan siswa? Yes, pasti ya. Bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan yang diselenggarakan sekolah lain? Pasti no, ya, tidak boleh ya. Bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi? Ini pasti yes. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? Ini no, ini tidak ada hubungannya. Apakah saya perlu melibatkan orang tua siswa? No, ini tidak ada hubungannya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Nah, lagi ada soal seperti itu lagi. Jadi soal ini banyak sekali ragamnya ya. Kalau teman-teman tidak tahu kuncinya pasti pusing gitu ya. Jadi kalau sudah belajar di sini, saya kira nanti teman-teman jawabnya ya mudah. Kita lihat yang opsi A. Bukan opsi A ya, nomor 1 ya. Apakah pemberian latihan soal akan meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Ya, gaya dan sentuh ya, boleh. Ini pasti yes ya. Bagaimana menunjukkan contoh gerak gaya tak sentuh di depan kelas? Ini juga masuk. Ya. Bagaimana strategi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa? Ini masuk lagi. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan orang tua siswa? Ini no ya. Di 1, 2, 3. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel. Komponen bagian isi yang ada dalam artikel adalah titik-titik. Jadi sebelum kita bacakan soal ABCD-nya, saya terangkan saja langsung gitu ya, bagaimana susunan membuat artikel. Pembuatan artikel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, bagian awal itu terdiri dari ada halaman judul, ada halaman pengesahan, ada abstrak,
Ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Jadi abstrak itu masuknya bagian awal, bukan bagian isi. Ya. Kemudian kita masuk bagian isi itu ya bab-bab itu ya, 1 sampai bab 5. Nah, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, ya. Pendahuluan, landasan teori atau kajian pustaka. Kemudian ada metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5-nya simpulan. Jadi bab 1 sampai bab 5 itulah inti ya, atau bagian isi dari PTK atau artikel ya. Kemudian bagian terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup itu meliputi daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Ya teman-teman ya, jadi paham bagian-bagiannya. Pokoknya bagian bab 1 sampai bab 5 itu masuknya diisi. Bagian awal itu ya dari depan judul sampai ke daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel. Bagian penutupnya setelah bab 5 itu ada daftar pustaka, kemudian lampiran banyak sekali itu ya. Oke, berarti kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah bagian isi. Yang A jelas salah karena di situ ada abstrak gitu ya. Yang B juga abstrak, tidak boleh ya. Yang C itu bahan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu maksudnya di penutup ya. Judul abstrak. Nah, abstrak lagi maksudnya di bagian awal. Yang E pendahuluan, bahan dan metode. Bahan itu maksudnya adalah kajian pustakanya, metode ya, hasil penelitian, kesimpulan. Jadi bab 1 sampai bab 5 itu masuk di E semua. Ya, jadi jawabannya adalah E. Lagi ada soal lagi. Pak Puji baru saja menyelesaikan laporan PTK tentang penggunaan metode scramble. Nah, beliau ingin menyusun sebuah artikel ilmiah dari hasil laporan tersebut. Salah satu yang harus dibuat adalah abstrak. Kalimat yang sesuai untuk abstrak. Yang mana? Apakah A, B, C, D, E? Teman-teman bisa baca sendiri ya. Tapi saya berikan materinya begini. Bagaimana sih cara menyusun abstrak? Jadi abstrak itu ada ringkasan, adalah ringkasan dari bab 1 sampai bab 5. Isinya abstrak yang sederhana biasanya dipakai abstrak itu yang pertama ada latar belakangnya. Di situ latar belakangnya itu ada tujuan, latar belakang itu masuknya di situ. Bagian awalnya ya. Sedikit sekali karena abstrak itu biasanya 1 sampai 2 halaman saja. Biasanya hanya 1 halaman ya. Nanti di bagian awal-awal itu tujuan, latar belakang dan tujuan biasanya begitu. Kemudian yang kedua metode yang dipakai dalam penelitian. Itu biasanya ada sedikit diterangkan tentang metode yang digunakan. Kemudian dari hal itu hasil penelitiannya seperti apa itu ya hasil akhirnya saja yang ditulis teman-teman. Kesimpulannya berhasil apa tidaknya ya. Disertai data sedikit gitu ya. Bagian akhirnya kesimpulannya saja. Kemudian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini juga kesimpulan akhirnya. Ya, apakah berhasil mengatasi masalah atau tidak itu ya. Yang kelima adalah kata kunci atau keyword. Keyword atau kata kunci itu jarang sekali dipakai dalam abstrak ya. Oke, kita lihat langsung ya jawabannya ya. Kalau yang A, penelitian tindakan ini akan dikatakan berhasil ditandai dengan adanya perubahan. Nah, ini berarti hubungannya dengan metode. Jadi ini masuk di bab, tidak hanya di abstrak ya. Yang B, dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, nah kalau ada kata-kata dari uraian para ahli berarti masuknya di landasan teori, tidak masuk di abstrak ya teman-teman. Yang C, penelitian ini tujuannya untuk meningkatkan, nah ini masuk tujuan, tujuannya pasti masuk ya, tujuan yang C ini masuk. Yang D, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, ini harusnya hasilnya ya berupa datanya sedikit kemudian diterangkan sedikit, tidak seperti ini. Yang E, berdasarkan data dari guru kelas melalui daftar nilai ulangan harian mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 tentang menulis menunjukkan bahwa banyak siswa memperoleh nilai kemampuan menulis di bawah KKM 70. Wah, kalau di bawah KKM itu masih di latar belakang. Harusnya kalau data itu maksudnya data hasil penelitian bukan data pra penelitian gitu ya. Jadi yang E ini bukan.
Nah, jawabannya paling tepat ya C. Nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman pilih saja yang bagian tujuan dan latar belakangnya. Manfaat diseminasi laporan PTK bagi sekolah. Jadi teman-teman harus memahami diseminasi bagi guru atau bagi peneliti, kemudian bagi sekolah gitu ya. Kalau yang dihasilkan laporan ilmiah bagi sekolah ini tidak terlalu penting. Sebenarnya diseminasi di sekolah itu tujuan yang paling bagusnya memang ya meningkatkan kredibilitas sekolah karena di situ mengindikasikan bahwa guru-gurunya itu memiliki kreativitas tinggi, meneliti sebaik-baiknya dalam melakukan perbaikan pembelajaran gitu ya. Jadi opsi C ini paling memenuhi. Oke, next berikutnya, seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang dilakukan di sekolahnya. Nah, guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Nah, tempat diseminasi yang tepat adalah titik-titik. Apakah ruang guru, media cetak, kegiatan tatap muka, perpustakaan atau rapat KKG? Teman-teman di situ lihat, itu inginnya adalah adanya masukan-masukan yang bersifat membangun. Artinya yang ikut dalam kegiatan diseminasi itu atau kegiatan seminar itu adalah guru-guru yang memang seprofesi gitu ya. Satu profesi, misalkan guru matematika dengan matematika, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris gitu ya. Misalkan PGSD juga dengan sesama guru PGSD. Ya, jadi yang paling bagus yang mana? Apakah ruang guru? Kalau ruang guru misalkan di SMP gurunya hanya satu saja, maka itu tidak terlalu penting masukan-masukannya untuk apa gitu ya. Maka yang paling tepat adalah di rapat KKG atau MGMP gitu ya teman-teman. Disarankan di situ.